biasanya kita lupa sih kak. Lupa apa nih? Lupa kadang buka kulkas minum. Buat teman-teman yang push rank dikurangin dulu. Ya betul. Bahkan sampai ada kan katanya tidurnya aja dapat pahala gitu loh. Betul. Tapi kuliahnya nggak sambil tidur ya? Powerful banget ya. Banget. Ya benar. Kalau cuma ting Ya gitu tidur ya. lagi kita. Imsak. Waktunya Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ika Muda, senang sekali saya Raihan Satria Eljar ketemu lagi sama teman-teman semua dimanapun berada. Nah, kali ini kita ada di Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur. Nah, Imsak ini berbeda dengan UIK Talks nih. Nah, Imsak ini program baru dari UIK TV. Tentunya kali ini saya nggak sendirian nih, saya bersama teman-teman dari mahasiswa UIK Bogor. Halo Kak. Halo. Oke, nah boleh Kak, biar teman-teman UIK Muda pada kenal nih Kak, perkenalkan namanya dan dari fakultas dan prodi apa nih Kak? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najah Patmawijaya. Saya dari Fakultas Teknik dan Sains dengan prodi Sistem Informasi, Kak. Kak Najah Patmawijaya, berarti dipanggilnya Kak Najah. Iya, boleh ke teman-teman semua panggil saya Kak Najah. Dari FTS dan program studi Sistem Sistem Informasi. Boleh kakak sebelahnya? Halo semua. Halo. Nama saya Muhammad Dafa Hasani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kak Dava dari FEB, program studi manajemen. Wah, betul. dari FTS dan FEB nih. Iya, betul. Nah, teman-teman perlu ketahui nih, di Imsak kali ini kita akan membahas adaptasi puasa. Nah, teman-teman, kakak-kakak khususnya yang ada di sini, gimana sih sahur hari pertama ini? Nah, kalau misalkan dari saya sendiri, jujur kalau misalkan adaptasi itu pasti ada yang namanya proses dan itu berat ya teman-teman. Iya, betul banget. Jadi karena beradaptasi ya. Iya. Jadi kita biasa subuh itu belum makan, tiba-tiba makan. Nah, kalau untuk sahur hari pertama gimana nih Kak? So hari pertama biasanya kita lupa sih kak. Lupa apa nih? Lupa kadang buka kulkas minum. Tapi udah buka kulkas belum? Udah buka. Udah. Udah kerasa dingin. Tapi ya, udah minum. di kulkas. Oh, kirim. Iya. Udah minum belum? Udah. Kadang-kadang Waduh. gitu kan, karena kan hari pertama. Iya, betul. Proses dan kita pun masih terbiasa biasanya nggak puasa dan Ramadan itu kan hari pertama jadi. Betul. Puasa, gitu. Jadi adaptasi khususnya mahasiswa nih ya. Nanti pagi udah mulai berkuliah lagi Iya, gitu. betul. Nah, Kak, boleh nih Kak kasih tips buat teman-teman gimana sih Kak biar kita adaptasi nih berjalannya waktu menghadapi puasa ke depannya 30 hari selama bulan Ramadan. Kita sebagai mahasiswa biar nggak males-malesan tetap menjalankan kegiatan. Puasa itu kayak harus gimana sih Kak? Oke, kalau misalkan dari saya sendiri sih tipsnya adalah kita harus memiliki rasa senang gitu ya, rasa bahagia ketika menyambut bulan Ramadan pastinya. Jadi seiring dengan berjalan waktu beradaptasinya itu pasti gampang Kak, gitu kalau dari saya. Kalau dari Kak Dava? Betul, karena ada yang Rasulullah telah menjelaskan man fariha bidukhuli Ramadan dakhala jannah, barang siapa yang senang datangnya Ramadan maka ia akan masuk surga. Nah, maka dari itu kita harus senang datangnya bulan Ramadan ini. Oke. Nah, setelah kita senang pasti kita melakukan sesuatu dengan mudah. Betul. Allah akan mempermudah ketika kita ingin melakukan apa yang kewajiban kita kerjakan. Jadi insya Allah ketika kita melakukan dengan senang hati itu semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kalau aku boleh tahu nih, Kak Dava dan Kak Najah tadi ya. Iya. Ini tinggal di rumah, ngekos atau asrama nih? Nah, kalau saya sendiri alhamdulillah saya masih tinggal bareng sama orang tua di rumah. Kalau Kak Dava? Saya Sama. juga tinggal di rumah. Nah, kan di tema kali ini kan kita antara niat untuk sahur atau malah bablas nih nggak sahur nih, malah kesiangan justru sahurnya. Nah, biar tips kan kakak mungkin di rumah atau buat tips juga buat teman-teman yang ngekos atau asrama biar sahurnya tuh nggak kesiangan tuh gimana sih Kak? Apakah kita harus menyiapkan alarm atau gimana? Kalau misalkan dari saya tipsnya supaya nggak kesiangan dan supaya nggak telat itu pertama jangan begadang. Jangan begadang Iya, atau jangan. heeh. Yang masih main ML nih malam-malam iya nih. Buat teman-teman yang push rank dikurangin dulu. Ya, betul. Jadi teman-teman bisa mengalihkan semangatnya atau energinya tuh ke Iya. tadarus Quran, ngaji, itikaf di Allah. masjid ya teman-teman semua. Masya Terus Allah. juga jangan lupa yang namanya pasang alarm teman-teman semua. Gitu kalau dari saya. Jadi jangan ngandelin orang tua juga buat bangunin Iya, ya. bener teman. Justru apa kakak yang masak nih buat sahur? Enggak sih. Jadi intinya kalau dari Kanaja yang pertama tuh teman-teman jangan bergadang khususnya. Jadi ketika memang setelah taraweh
mungkin setelah tadarusan boleh lanjut tidur untuk persiapan sahur di pagi harinya. Betul, Kak. betul, Kak. Nah, kalau dari Kak Dava gimana nih, Kak? Pertama sama sih kayak kan aja tadi, jangan begadang. Betul. Karena kenapa? Karena kita bisa kesiangan. Dan betul, pasang alarm, dan alarmnya tuh harus yang Powerful banget ya. banget ya, benar. Karena kalau alarm cuma ting dong ting Ya, gitu tidur ya. lagi kita. Kita pasang alarmnya tuh yang sirene pemadam kebakaran. Nah, Ya. Gimana tuh? Gimana kan aja? Wah, gak tahu tuh. Coba kalian teman-teman bisa cari kok di YouTube banyak Oke. alarm-alarm yang membangunkan jiwa tuh. Iya. Apalagi kan kata Rhoma Irama kan di syair lagunya, begadang jangan begadang. Nah, tuh teman-teman, jadi tipsnya tuh jangan begadang kalau mau sahur itu nggak kesiangan. Iya, Nah, benar teman-teman. perlu diniatkan juga. Jadi setelah mungkin semalam taraweh langsung diniatkan puasanya, lalu untuk sahurnya juga. Betul. Tapi teman-teman semua, kalau misalkan dari saya pribadi ya, kalau misalkan teman-teman udah yakin nih nanti jam 3:30 azan subuh, itu sebelum azan subuh harus udah bangun, itu pasti teman-teman bangun, harus diiringi niat yang kuat juga teman-teman semua gitu. Oke, nih Kak, tadi kan kita udah nanya tentang persiapan tips biar sahur gak kesiangan nih Kak. Mungkin ada tantangan terbesar gak sih Kak untuk puasa hari pertama nih, khususnya buat mahasiswa UIK nih? Nah, kalau dari Kak Dava gimana tantangannya? Pertama sih tantangan terutama saya saya bolak-balik itu dari kampus ke Kalau boleh tahu Kak Dava tinggal di mana nih? saya tinggal di Gunung Putri. Wis, di Gunung Putri ke UIK lumayan Bogor. jauh ya. Kira-kira jaraknya berapa jam tuh? Kurang lebih 1 jam lebih sih 1 jam lebih. perjalanan. Dengan kemacetannya Iya, gitu. Masya Allah, terutama banyak transformer tuh. Mobil gede semua. Iya, karena di Gunung Putri itu mobil gede Iya, banyak banget ya. banyak banget. Jadi lumayan menguras tenaga. Betul, Jadi betul. kita harus beradaptasi lagi, terutama kan perut lapar. Apalagi kalau masuk siang udah Iya. ngantuk, lapar, apalagi Panas lagi. Panas. Siang, aduh. Betul. Tapi kita sebagai menuntut ilmu harus semangat. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kita untuk mempermudah yang namanya ketika kita menuntut ilmu itu Allah memudahkan kita masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu Fihi ilman ilman, salallahu tariqan tariqan ilal ilal jannah. Masya Allah. Kalau dari Kak Naja gimana nih tantangan Kalau- untuk hari pertama puasa? Kalau dari saya sendiri pasti tantangan terbesarnya itu melawan hawa nafsu di diri kita sendiri ya, kayak terutama kayak mulai dari malas-malesan, terus juga kayak yang biasanya nggak baca Quran harus baca Quran, terus Iya, gitu. betul. Pasti berat banget, soalnya yang namanya keimanan kita semakin naik, jangan harap keimanan itu nggak diuji sama Allah gitu loh teman-teman semua. Jadi contoh uji dari keimanan tuh kayak gimana sih Kak? Aduh, banyak sih Kak sebenarnya Kak. Apa yang harus kita kuatkan nih Kak? Iman kita justru di bulan Ramadan nih. Yang dikuatkan itu sebenarnya stang motor. Stang motor. Iya. Biar Biar gak belok ke warteg. biar juga belok ke warteg. Betul. Boleh, Jadi boleh, Kak. selain iman dalam diri, Stang kuatkan motor. stang Stang motor motor. juga ya. Betul. Karena suka Mungkin belok tiba-tiba. kegacauan ke warteg gitu. Iya betul. Oke. Aduh. Berarti tantangannya benar-benar besar ya Kak? Iya, benar sekali. Nah, di bulan Ramadan ini khususnya di hari pertama, apakah kita harus mengurangi aktivitas kita Kak untuk beradaptasi, atau kita terbawa aja agar seperti terbiasa aja gitu? Kalau misalkan pendapat saya pribadi, justru kita tetap menjalankan aktivitas Seperti biasa. cuman harusnya lebih produktif lagi. Soalnya kenapa? Setiap kegiatan kita di bulan Ramadan ini kehitungnya aja udah pahala teman-teman Betul, semua. betul. Bahkan sampai ada kan katanya tidurnya aja dapat pahala gitu loh. Betul, gitu. betul. Tapi kuliahnya nggak sambil tidur ya? Enggak dong, jangan ya teman-teman. Oke, ya. oke. Nanti pelajarannya yang disampaikan sama dosen nggak masuk gitu. Betul, Jadi jangan sampai ya. Dari Kak Dava? Tadi misalkan tantangan besar di ketika perkuliahan, Tantangan besar. apa kita ketika- harus menjalankan seperti biasa kuliah, organisasi, atau gimana Kak? Atau kita harus menguranginya lagi? kegiatan-kegiatan Sebenarnya tersebut? kalau di bulan Ramadan tuh kita harus lebih fokus kepada ibadah sih. Betul. Benar-benar. Karena bulan Ramadan tuh bulannya siapa? Bulannya umat Nabi Muhammad, betul? Betul. Bulannya kita semua. Jadi kita harus lebih banyak beribadah kepada Allah, memokuskan kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita di dalam agama itu. Karena betul. ketika kita ibadah berarti kita ingat kepada Allah, dan kita diciptakan itu hanya untuk beribadah, bukan yang lain. Kita fokuskan di Ramadan ini untuk beribadah lagi, mendalami ilmu-ilmu Betul. agama, seperti itu. Oke, jadi Imsaks ini juga penuh inspiratif teman-teman. Gak hanya kita menemani teman-teman untuk ngelawak, tapi penuh inspiratif untuk teman-teman menjalankan ibadah puasa, betul Kak? Betul. Nah, kalau menurut Kak Naja dan Kak Dava nih,
sahur itu tradisi atau memang wajib harus kita jalin, apa kalau kesiangan lanjut aja? Apa nggak usah sahur? Menurut saya sahur itu harus ya teman-teman. Sepenting apa Kak kalau sahur tuh? Penting banget teman-teman. Soalnya kenapa yang bikin puasa sehat itu di sahurnya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu nggak sahur lah. Itu nggak sehat buat badan teman-teman sendiri ya. Betul. Kalau dari Kak Dava? Betul, kita sebenarnya harus melakukan sahur karena itu adalah energi kita untuk menjalankan puasa. Iya betul, terutama lebih banyak lagi minum air putih teman-teman, karena air putih itu sumber utama di badan kita. 8 gelas atau 8 toren nih? Kebanyakan dong. 8 toren juga nggak apa-apa sih kalau kalian kuat. Oke, tapi kan kita kan mungkin ketika berjalan kuliah sambil puasa itu pasti banyak godaan-godaan ya Kak, maupun dari teman yang ngajak ke kantin mungkin, atau udah mikirin bukber abis sahur nih. Tapi jadwal bukber udah banyak atau gimana nih? Aduh, udah padat nih. Udah padat aja kayaknya, udah katanya banyak yang booking ceramah. Aduh. Mulai dari taraweh ya kayak. Bilal semuanya diborong. Oke. Jadi walaupun kita puasa kita harus menjalankan seperti biasa ya Kak, perkuliahan, organisasi. Kalau boleh tahu nih Kakak semester berapa? Kalau saya sendiri baru masuk semester 4 Kak. Semester 4. Kalau Kak Dava? Sama saya. Sama semester 4. Tadi kan Kak Najat nih dari sistem informasi ya Kak? Iya, sistem informasi. Boleh tahu nggak sih Kak, jadi sistem informasi itu belajarnya kayak gimana dan prospek kerjanya itu apa? Kalau misalkan dari sistem informasi sendiri itu banyak pelajaran-pelajaran yang mengarahkan kepada bahasa pemrograman, coding dengan database dan lain-lain gitu Kak. Kalau prospek kerjanya apa tuh Kak? Kalau prospek kerjanya tuh kayak kita bisa bikin website, kita bisa bikin database, analisis data, gitu. Jadi cocok banget buat teman-teman yang pengen kerja di perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor besar, itu makanya masuk sistem informasi. Mantap. Apalagi berkembangnya zaman itu butuh sistem informasi gitu ya Kak? Jadi di zaman sekarang ini semuanya atau apapun itu pasti yang namanya ketergantungan sama yang namanya teknologi. Betul. Gitu. Nah, kalau boleh tahu di Fakultas Teknik dan Sains itu ada prodi apa aja Kak? Oke, jadi di Fakultas Teknik dan Sains ini ada yang namanya prodi Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Lingkungan, sama Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Wah, banyak sekali ya. Iya. Sastra mesin ada? Wah, bedanya persahabatan. Jadi ada 7 tadi ya, 7 program studi. Ada 7 program studi di Fakultas Teknik dan Sains. Nah, buat teman-teman yang senang sama teknik mesin atau sistem informasi, teknologi dan lain-lainnya, itu bisa daftarkan diri kalian di Fakultas Teknik dan Sains UIK Bogor. Nah, kalau Kak Dava ini tadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen. Kalau boleh tahu manajemen itu belajar tentang apa aja Kak, dan prospek kerja itu apa aja? Pertama, kalau manajemen itu kita belajar tentang sumber daya manusia. Bagaimana kita cara mengelola sumber daya manusia? Bagaimana kita maksudnya mengelola perusahaan, bagian-bagiannya, karir-karirnya, itu kita terapkan di situ. Dan juga kita mengelola yang namanya sumber daya keuangan. Betul. Dan keuangan itu kita bagaimana cara kita mengelola keuangan perusahaan. Dan selanjutnya juga kita ada di marketing. Nah, marketing ini kita bagaimana cara kita memasarkan sesuatu produk seperti itu. Oke. Jadi manajemen itu intinya pengelolaan ya Kak? Pengelolaan, betul. Kalau prospek kerjanya? Prospek kerjanya, pertama kita bisa mengelola perusahaan seperti HRD, terus bagian keuangan perusahaan, dan marketing perusahaan juga. Oke, kalau boleh tahu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada berapa program studi Kak, dan apa aja? Program studinya pertama itu ada manajemen, dan manajemen alhamdulillah kita udah memasuki akreditasi unggul. Wah, keren banget. Keren. Dan yang kedua itu ada bisnis digital. Dan yang ketiga ada akuntansi. Dan yang selanjutnya ada perdagangan internasional. Dan selanjutnya ada perbankan dan keuangan digital. Jadi Wika ini prodinya juga mengikuti perkembangan zaman ya Kak? Betul banget. Bahkan tadi manajemen aja udah unggul. Kita tuh ada 11 program studi yang unggul. Nanti bisa teman-teman cek di sosial media Wika Bogor. Banyak program studi yang unggul dan banyak lagi program studi yang ada 37 ya program studi yang bisa teman-teman pilih di Wika Bogor. Nah, tadi kita udah dengar
dari prodi dan fakultas apa, terus fakultasnya diisinya prodi apa aja. Nah tadi udah unggul juga ya kak? Betul. Jadi untuk proses kerja kedepannya itu lebih mudah lagi, gitu kak. Nah boleh nih kak, kakak kasih motivasi buat teman-teman mahasiswa khususnya yang lagi nonton kita nih. Kira-kira motivasi dari kakak tuh apa sih untuk mereka menjalankan puasa seperti biasa, khususnya puasa pertama nih? Boleh dari kak siapa dulu? Kak Dava dulu. Motivasi pertama kita puasa, yang pertama terus istiqomah. Karena istiqomah itu benar-benar sangat sulit. Betul. Ketika kita melakukan istiqomah itu lebih baik dari suatu apapun. Karena hal-hal yang kecil berkelanjutan itu lebih baik daripada hal yang besar tapi kita melakukannya hanya sekali saja. Betul. Istiqomah. Iya, Terus istiqomah. Terus saya juga mempunyai moto dalam diri saya, itu striving for progress not for perfection, yang artinya berjuang untuk kemajuan bukan untuk kesempurnaan. Karena ketika kita berjuang untuk kemajuan, kita akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kita. Tetapi kalau kita melakukan hal yang sempurna, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Mantap. Seperti itu. Oke. Panutan kita pun Nabi Muhammad SAW itu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Maka dari itu kita melakukan kemajuan, bukan kesempurnaan. Jadi manusia tuh makronisian wal khoto. Iya, maka tempatnya lupa dan salah. Tapi kita harus tetap memperbaiki dan terus istiqomah. Betul banget. Nah, kalau dari Kanaja, motivasi buat teman-teman mahasiswa gimana sih Kak? Kalau misalkan dari saya pribadi ya, motivasinya teman-teman tetap harus terus berkembang, harus terus belajar, jangan puas, cepat puas gitu sama prestasi gitu atau sama bakat yang teman-teman miliki. Terus gali lagi potensi dirinya teman-teman. Soalnya kenapa? Yang namanya perkembangan zaman, yang namanya teknologi itu nggak pernah berhenti berkembang. Walaupun kita lagi tidur, kita lagi istirahat, kita lagi makan, itu terus berkembang. Iya. Jadi jangan sampai ketinggalan perkembangan zaman itu teman-teman semua. Oke, mantap banget dari Kak Dava dan Kak Naja nih. Motivasi buat teman-teman semua yang ada di rumah dan lagi nunggu azan nih, azan subuh ya. Nah, Kak terakhir nih, buat teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa baru UIK, kenapa sih harus UIK Bogor? Boleh dari Kak Naja. Nah, kalau misalkan kenapa harus UIK Bogor? Karena UIK Bogor ini merupakan kampus berbasis Islam terbaik ya kayak di Bogor. Di Bogor. Itu salah satunya. Dan juga kampus terluas di Bogor, kampus Islam terluas di Bogor. Nah, iya, benar itu kan salah satunya. Jadi kampus terdepan, pertama dan terbesar di Bogor untuk mendukung kita pembelajaran ke depannya gitu Kak. Kalau dari lingkungan perkuliahan itu gimana Kak? Aman, toleransi atau gimana? Alhamdulillah kita kan dari berbagai daerah betul. Jadi kita menyatu untuk toleransi, kita sangat toleransi. Berbeda suku atau ada pula yang berbeda tentang keyakinan. Betul. Jadi UIK ini menerima juga ya Kak perbedaan keyakinan juga karena toleransinya itu sangat besar. Betul. Nah, teman-teman di rumah guys, Imsak kali ini sangat menginspirasi untuk kita semua. Nah, teman-teman bagi yang kepo Imsak season selanjutnya, jangan lupa follow UIK TV dan jangan lupa sampai ketertinggal episode selanjutnya. Nah, saya Raihan Satria Eliezer pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.